Stand up, please. Good morning, Mom. Okay, good morning everyone. Sit down please. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm also great. Thank you for asking me. Okay. Gimana liburannya kemarin? Salam masuk. Gimana liburannya kemarin? How was your holiday? Good? Good kenapa good? Oh ada yang bad, yang goodnya kenapa? Oke, sebelumnya saya prosesi terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak masuk ini? Oke, baik class, welcome back to Miss Nawa's class. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi baru, new material. Sebelum masuk ke materi baru, kemarin kita review dulu nih. Kemarin kita belajar tentang apa? Bab apa? Tentang tensesnya yang apa tuh yang kemarin? Ayo, masih ingat nggak? Apa yang menceritakan masa lalu? Apa? Past tense. Oke, good. Past tense ya, kemarin kita belajar tentang past tense. Past tense itu menceritakan tentang masa lalu. Biasanya pakai kalau past tense itu ciri-cirinya pakai verb berapa? Verb what? Ayo, verb berapa? Verb to atau verb 2 ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar personal recount text. Nah, ada yang tahu personal recount text itu apa? Ada yang tahu? Oke. Jadi personal recount text itu adalah teks yang menjelaskan tentang kejadian masa lalu. Oke, siapa yang mau baca nih? Siapa yang mau baca? Bagus. Benar? Oke, dibaca bareng-bareng kalau gitu ya. Saya repeat after me, oke? What is recount text? What is recount text? Recount text is a text Recount text is a text which tells which tells about something happened about something happened in the past. in the past. Jadi, what is recount text? Apa itu recount text? Recount text adalah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu atau yang sudah terjadi. Contohnya apa ya tadi? Ada yang liburan kemarin tidur di rumah. Nah, itu kalau mau diceritakan itu termasuk apa tadi? Recount text. Kalau tadi ada yang sakit juga, kalau diceritakan itu termasuk dalam recount text. Paham dari sini ya? Oke, jadi recount text adalah yang menceritakan tentang masa lalu. Oke. What is the purpose of the text? Oke, repeat after me. What is the purpose of the text? What is the purpose of the text? To share unique experience To share your experience or to retell something or to retell something unforgettable. unforgettable. Jadi, what is the purpose? Purpose itu apa purpose? Tujuan. Oke, good. Apa tujuan dari teks tersebut? To share unique experience. Untuk share pengalaman. Share apa share artinya? Membagikan unique experience. Experience yang unik. Or to retell something unforgettable, atau untuk menceritakan sesuatu yang unforgettable atau yang mengenang. Gitu. Jadi sesuatu yang mengenang atau suatu kejadian unik yang telah terjadi di masa lalu itu bisa diceritakan melalui recount text. Oke. Nah, dalam recount text itu juga bisa kejadian yang menyenangkan dan juga contohnya apa ini yang menyenangkan? Liburan mana? Kalau yang pantai bahasa Inggrisnya apa? Beach. Oke, good. Kalau yang ini? Zoo.
go to the zoo ya, in family go to the zoo. Oke. Yang menyedihkan ini, kasih ada di atas. Kenapa ya? Jatuh dari sepeda. Oke, lombok. Kalau yang kedua ini kenapa ini? Sakit, feel sick ya. Oke. Kemudian di sini kalian akan melihat contoh dari recount text itu seperti apa, ya. At the beach. Di mana? Di pantai. While we were at the beach, we played in the water. Ketika kita berada di pantai, kita bermain di air. Then we had lunch. We brought delicious food to eat. Kemudian kita lunch apa lunch? Makan siang. Kita membeli delicious food to eat. Kita membeli makanan yang enak untuk dimakan. After our lunch, ketika selesai makan siang, we built a sandcastle. Sandcastle itu apa? Istana pasir. Kalian pernah kayak itu? Later it began to rain. Hujan tiba-tiba. Ending. Tapi kok senyum-senyum ya? It began to rain. Nah, dia sudah sedih. So we packed our things and went home. Kemudian kita packing our things, barang-barang kita, dan pergi ke rumah. Nah, finally we arrived in my house. Akhirnya kita datang di rumah siapa? Rumahku, rumahnya itu ya yang punya cerita. We were tired, but we were very happy spending our day at the beach. Kita sangat tired apa tired? Lelah, tapi kita sangat senang spending our day at the beach. Oke, ceritakan pengalaman gitu ya. Nah, di sini Miss Naula akan menjelaskan generic structure-nya atau struktur dalam teks tersebut. Jadi dalam satu teks itu ada struktur-strukturnya. Yang pertama itu ada orientation. Orientation ini gambarannya adalah pengenalan. Pengenalan tentang apa? Pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Oke, kalau disambungin sama cerita tadi, orientationnya tentang siapa. Siapa tadi yang menceritakan siapa? Ada aku dan temanku. Kemudian di mana? Di mana tadi? Beach atau pantai. Kemudian kapan peristiwa tadi? Hari apa? Ada yang ingat? On Saturday. Good. Nah, iya. Orientation. On Saturday, my friend and I went to the beach. Pada hari Sabtu, temanku dan aku pergi ke pantai. Ini termasuk apa tadi? Orientation. Orientation artinya apa? Pengenalan. Kemudian generic structure yang kedua ada event. Event ini apa? Rangkaian apa? Peristiwa dalam cerita. Contohnya, nah tadi dimulai dari ketika mereka di pantai. Pertama we played in the water. Mereka bermain air. Kemudian ngapain lagi? Makan siang. Kemudian ngapain lagi? Membuat istana pasir. Good. We built a sandcastle. Kemudian hujan dan pergi kemana? Pergi ke rumah. Setelah pergi ke rumah, akhirnya mereka datang, gitu ya. Nah, rangkaian peristiwa dari awal mereka di pantai sampai kehujanan sampai datang ke rumah itu termasuk apa? Bagian event. Oke, paham ya dari sini? Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada 3 struktur. Yang terakhir apa ini? Reorientation. Ulangi bersama. Reorientation. Oke. Biasanya berisi kesan dari peristiwa
peristiwa yang dialami. Kalau tadi kalian tangkapnya kesannya gimana penulisnya? Perasaannya setelah datang ke rumah? Senang. Kemudian apa lagi perasaannya? Lelah atau tired ya. Tired but very happy. Nah ini, we were tired but we were very happy spending our day at the beach. Jadi mereka tuh lelah tapi mereka happy karena telah spending time mereka itu di beach, di pantai, liburan mereka. Oke, ulangi lagi deh. Tadi sebelum masuk ke language features-nya, generic structure-nya tadi ada berapa? Ada 3. Apa aja yang pertama? Orientation. Oke, good. Yang kedua, event. Yang ketiga, Reorientation. Oke, udah pintar-pintar gitu ya. Oke, lanjut ke language features. Jadi selain struktur dalam teks, nah dalam teks itu juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya dalam teks itu yang pertama pakai apa itu? Past tense. Yang pertama coba dibaca. Oke, yang kedua? Yang ketiga? Oke, itu contoh-contoh dari past tense. Kalian sudah belajar kan kemarin past tense kayak gimana? Sudah ya, masih ingat kan? Ya, oke, harus ingat. Kemudian yang kedua, adverb of time. Adverb of time ini artinya keterangan waktu. Jadi contohnya ini apa yang pertama? Yesterday. Yesterday apa artinya? Kemarin. Last week. Minggu kemarin. 1 year ago. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. 5 months ago. Oke, jadi kayak keterangan waktu mulai dari hari, kemudian bulan kapan, beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, itu termasuk keterangan waktu. Oke, kemudian yang ketiga, action verb. Apa verb itu? Kata kerja. Jadi contohnya ada apa aja? Nah, itu contoh-contoh dari action verb ya. Apalagi misal sing, sang, sang itu, kemudian dance, menari, kemudian ada apa lagi kata kerja yang lain? Swimming, oke, good. Ada lagi? Running, oke. Tapi kalau di language feature-nya ini pakai past tense ya, dan pakai verb 2. Kemudian conjunction artinya kata hubung. Jadi yang menghubungkan. Contohnya after that, setelah itu, then, kemudian, next, setelah itu. Nah, itu termasuk kata apa? Kata hubung atau conjunction. Oke, language features-nya ada berapa semuanya? 4. Apa saja? 1. Kedua, ketiga, keempat, conjunction. Yes. Oke. Nah, sebelum kita worksheet time atau kalian akan mengerjakan sesuatu untuk biar lebih nempel materinya di pemahaman kalian, bisa dicatat terlebih dahulu. Bawa alat tulisnya masing-masing. Temennya, sekarang diperhatikan dulu. Saya terlebih dahulu, oke? Jadi, oke, attention please, listen to me, oke? Oke, jadi setelah ini kalian akan mengerjakan students worksheet ini. Dan di sini kalian akan membentuk kelompok yang berjumlah 5 atau 6, gitu ya. Oke? 5 atau 6. Bebas terserah pilih siapa. Nah, kemudian di sini kalian akan menganalisis teks sesuai contohnya tadi. Gitu ya. Bentar. Oke, yang pertama kalian tulis namanya dulu, kemudian tanggal berapa sekarang dan juga kelas berapa. Listen to me please. Ayo, yang nomor sendiri, nanti nggak tahu loh. Oke, step 1 kalian harus membaca teks ini terlebih dahulu. Oke, kelihatan ya? Baca teks ini dulu. Setelah membaca, kemudian step 2 kalian akan menganalisis orientation, event sama reorientationnya yang mana sesuai contoh tadi.
Tuh, jadi ditulisnya itu misal orientation ada di kalimat 1 misal. Berarti kalian tulis 1 di sini. Paham ya? Paham, oke. Kemudian yang event juga gitu. Event tadi artinya apa event? Rangkaian peristiwa. Nah, kemudian kalian sesuaikan. Ayo, ngobrol apa? Ya, saya nanti dulu didengarkan dulu. Kemudian event ini rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwanya dari kalimat keberapa sampai keberapa? Misal 2 sampai 5, 2 sampai 4. Tuh, kalian tulis di sini 2 sampai 4. Kalian sesuaikan dengan teks yang ada di kertas ini ya. Oke, orientation juga gitu. Kemudian step yang ketiga. Step yang ketiga ini, yuk dengerin yuk. Oke. Step ketiga ini kalian akan menganalisis dari teks ini tentang a trip to the zoo ini. Kalian akan mencari yang past tense, kalimat past tense itu yang mana aja dalam teks. Kalian sebutkan satu persatu di sini. Paham ya? Oke. Kemudian adverb of time. Tadi adverb of time itu apa? Keterangan waktu. Contohnya misal yesterday, on Saturday dan lain sebagainya. Kalian tulis kalau di tes ini itu kapan kejadiannya, gitu ya. Oke. Kemudian action verb. Verb tadi apa verb? Kata kerja. Kata kerja. Nah, kata kerja dalam teks ini mana aja? Kalian cari. Ya. Gitu ya. Ya. Kemudian conjunction artinya kata hubung. Contohnya misal tadi ada next and then. Nah, itu masuk conjunction. Kalian cari di dalam teks yang ada di kertas. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 sini ya. Tulis namanya. Kelas. Kelompok 2? Kelompoknya kamu ya? Kamu mana? Oke, kelompoknya bagus. Oke. Kosong. Kelompok 1-nya. Paham ya? Apa? Paham enggak? Ya, weh, pintar-pintar kok. Ini lagi-laginya 6. Ya weh, setelah enggak apa-apa. Ditulis namanya. Ya, bisa dikerjakan ya. Bangkit. Nanti dulu ya habis kelas. Nanti pulang. Sebelum berdoa dikondisikan terlebih dahulu semuanya. Oke. Kita review dulu nih materi kita hari ini tentang apa? Recount Teks. Recount teks itu teks yang menjelaskan tentang Masa lalu. kejadian masa lalu. Oke, tadi ada berapa genetic structure-nya? 3. Ada apa aja? Orientation, language feature-nya ada 4. Yang pertama Orientation. past tense, yang kedua adverb of time, yang ketiga action verb good, yang keempat conjunction. Oke, pintar good. Kemudian ya kalian akan hari ini belajar tentang recount text dan di next meeting kita akan melanjutkan materinya dan juga yang belum selesai bisa diselesaikan terlebih dahulu. Oke, silakan untuk ketua kelas atau wakilnya bisa memimpin doa. Doa dimulai. Ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul
meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.